Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ekspresi Chu Kuangseng sangat berapi-api. Seni bela diri yang dapat merubah menjadi berbagai atribut hanyalah sesuatu yang dia impikan. Pada saat ini, patung-patung itu menyerang dengan ganas, dan beberapa serangan kekuatan yang sangat berbeda datang dari seperti air. Wajah Chu Kuangseng menjadi serius. Dia memutar pergelangan tangannya, dan pedang berat itu langsung dimasukkan ke dalam lempengan batu. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang yang menyilaukan menembakkan energi pedang yang tak tertandingi. Berdampak pada serangan kekuatan tersebut. Api berkobar, es meledak, dan gelombang air yang dahsyat meledak satu demi satu. Wajah Chu Kuangseng berubah serius menanggapi hal ini. Karena ia memperhatikan bahwa kekuatan dari patung-patung itu seakan-akan tidak ada habisnya. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku tidak punya pilihan selain menguasai formasi. Kemudian pandangannya menyapu seluruh lempengan batu, dan secerah cahaya melintas di matanya. Karena ia melihat seolah-olah ada gumpalan cahaya tak kasat mata yang keluar dari lempengan batu, lalu menyatu ke dalam patung batu. Seharusnya ada mata formasi di lempengan batu ini. Selama dihancurkan atau dikendalikan, formasi itu bisa dipatahkan. Chu Kuangseng merenung sejenak. Lalu dia menatap kakaknya dan berkata, "Kamu bisa menggunakan patung batu ini memblokir sebentar." "Tidak masalah," Julier mengangguk. Melihat ini, Chu Kuangseng segera duduk bersila, membentuk segel dengan tangannya, dan gelombang kekuatan spiritual menyapu dari sela alisnya, menutupi seluruh lempengan batu. Sekarang, dia perlu menggunakan indera spiritualnya untuk menemukan arah mata formasi. Wajah cantik Julier tampak serius. Dia melambaikan tangan lalu berteriak pelan. Ilusi Dewa Es. Cahaya biru sedingin es menyebar dari roknya yang mengepul, dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan yang sangat ilusi muncul di atas formasi. Wajah kabur karena cahaya dan bayangan. Namun dari sosok anggunnya, bisa dibayangkan betapa memukalnya penampilannya. Dan seluruh tubuhnya dikelilingi kabut biru es. Dari kejauhan tampak seperti ratu di dunia es. Julier membentuk segel dengan tangan kosong dan berteriak. Udara dingin menakutkan keluar dari cahaya, dan bayangan menyelimuti semua patung batu. Udara dingin mengamuk, dan lapisan es terus mengembun membekukan patung batu di tempatnya. Untuk sementara waktu, semua patung batu yang awalnya garang langsung kehilangan kekuatan bertarungnya, dan tidak bisa lagi melancarkan serangan. Tuan Chow, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat situasi di lapangan, Faming dari Gunung Buddha diam-diam datang dan bertanya. Wajah Chow Long acuh tak acuh. Dia menatap Chu Kuangseng yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Matanya penuh kilatan dingin. Bahkan jika orang ini menembus formasi, dia pasti akan menggunakan sebagian besar kekuatannya. Jika saatnya tiba, kita akan bergabung untuk membunuhnya. Mendengar ini, ekspresi Faming berubah. Sejujurnya, dia masih sedikit takut pada Chu Kuangseng. Tapi ketika dia memikirkan harta karun yang bersembunyi di balik formasi, seluruh hatinya menjadi panas, dan ekspresi keserakan muncul di matanya. Saya setuju, dia mengangguk dan dengan tegas dan berkata. Setelah mendengar ini, bibir Chow Long tiba-tiba berubah menjadi lengkungan yang kejam. Jika Chu Kuangseng, seorang bintang baru dari halaman surgawi, dapat dibunuh di sini, maka setelah pertempuran ini, dia pasti akan memperoleh martabat besar dari alam iblis hitam. Bajingan kecil,
Aku akan melihat bagaimana kamu bisa selamat kali ini. Dia bergumam dengan niat membunuh. Seiring berjalannya waktu, pembatasan es pada patung batu tersebut lambat laun menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Cepatlah Kuang Seng, Culier melirik ilusi dewa es yang akan menghilang, lalu berteriak dengan mendesak. Mendengar kata-kata ini, Kuang Seng tampak serius. Dia mengendalikan kekuatan mentalnya terus-menerus menjelajahi setiap lepengan batu. Tapi yang membuatnya cemas adalah tidak peduli seberapa keras dia mencari. Dia tidak dapat menemukan arah mata formasi. Itu sebenarnya tersembunyi dengan sangat baik. Dia merasa cemas di dalam hatinya. Jika dia tidak dapat menemukan mata formasi dan menghadapi patung batu dengan kekuatan tak berujung, dia hanya bisa mundur. Pada saat ini, ilusi dewa es di atas kepala Culier akhirnya kehabisan kekuatannya, lalu menghilang. Lapisan es yang membatasi patung batu tersebut juga pecah satu demi satu, dan tidak lama kemudian meledak seluruhnya. Patung batu yang melepaskan diri dari pengakangan tiba-tiba mengambil langkah mendekati mereka berdua. Orang yang tidak berguna. Melihat adegan ini, Cao Long mengutuk. Dia awalnya berharap Chu Guangsheng menerobos formasi, tetapi dia tidak akan mendapat manfaatnya. Tapi sekarang, sepertinya orang ini sia-sia dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada formasi. Api panas menyembur keluar dari mulut patung batu itu, membentuk lautan api yang memenuhi langit, dan menyelimuti Chu Guangsheng yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Mata cantik Culier sedikit berubah. Dia melambaikan tangan kosong satu demi satu, menggunakan kekuatan dingin yang ekstrim untuk memblokir lautan api. Tetapi pada saat ini, cahaya kemasan yang menyilaukan dan gelombang air yang bergelombang mengalir deras, mengarah langsung ke arah Chu Guangsheng. Melihat ini, wajah cantik Culier langsung berubah. Jika terkena dua serangan ini, setidaknya Chu Guangsheng akan terluka parah. Ayo pergi, sepertinya orang ini hanya bisa mati di sini. Cao Long menggertakkan gigi dan berkata, jika mereka tidak dapat mematahkan formasi ini, percuma mereka tetap di sini. Dan jika Anda tinggal terlalu lama, siapa yang tahu bahaya apa yang mungkin timbul. Mendengar ini, orang-orang dari Gunung Buddha tampak enggan. Mereka sangat mengharapkan harta karun itu. Tapi karena kemampuan mereka terbatas, tidak punya pilihan selain menyerah. Saat mereka bersiap untuk mengungsi, dua serangan sengit dan agresif yang luar biasa akan menimpa Chu Guangsheng. Tetapi pada saat-saat terakhir, semua serangan tiba-tiba menghilang. Bahkan tidak meninggalkan jejak. Apa yang terjadi? Cao Long yang hendak pergi, melihat kelempengan batu itu dengan kaget. Faming juga mengalihkan pandangannya dengan bingung. Bagaimana serangan sengit itu tiba-tiba hilang? Saat mereka terkejut, mata Chu Guangsheng perlahan terbuka. Ayo masuk, dia berkata kepada kakaknya tanpa menjelaskan apapun. Lalu berjalan menuju pintu batu. Melihat ini, Culier ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti dengan hati-hati. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Patung-patung batu yang semula menghalangi bagian depan, berinisiatif memberi jalan bagi keduanya untuk lewat dengan lancar. Bajingan ini sebenarnya mengendalikan formasi, kata Cao Long dengan ekspresi muram. Ayo pergi juga. Dia melambaikan tangan dan memimpin orang-orang dari alam iblis hitam ke formasi. Setelah itu, orang-orang dari Gunung Buddha pun segera menyusul. Tapi saat orang-orang dari dua kekuatan memasuki formasi, mata Chu Guangsheng tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh. Saat berikutnya, suara dingin keluar dari mulutnya. Bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Saat suara pembunuhan itu jatuh, patung batu itu meletus dengan kekuatan yang menakjubkan. Membentuk penghalang, melindungi semua orang dari alam iblis hitam dan Gunung Buddha. Sialan. Cao Long sangat marah. Pria yang penuh kebencian itu sangat kejam.
hingga dia mengusir mereka semua. Wajah Faming menjadi pucat. Dia telah melihat kekuatan patung batu tersebut. Jika dia terjebak di dalamnya, dia akan cacat atau bahkan mati. Serang dengan seluruh kekuatanmu dan segera keluar dari formasi. Calong berteriak dan mengambil inisiatif untuk menyerang batu itu. Melihat ini, Faming menggertakkan gigi dan hanya bisa menggigit jari. Suara keras terdengar terus-menerus, memicu udara di atas formasi. Menghadapi patung batu dengan kekuatan tak berujung. Bahkan jika kedua kekuatan bergabung, mereka dengan cepat dirugikan. Melihat ini, tidak akan lama lagi orang-orang dari alam iblis hitam dan Gunung Buddha akan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Kamu bajingan kecil, jika kamu membiarkan aku pergi, kamu akan mati tanpa tempat dikuburkan. Jeritan putus asa dan dengki Colong bergema di seluruh aula utama. Saat patung batu itu memaksa Colong dan yang lainnya mati, Cukuangseng dan yang lainnya telah melewati gerbang batu dan memasuki area inti aula utama. Mendengar suara samar-samar kebencian di belakangnya, Cukuangseng tidak bisa menahan cibiran. Dia tidak tahu apa yang ada di pikiran orang-orang ini sebelumnya. Sekarang, saya telah mengendalikan formasi. Hanya angan-angan untuk memancing di perairan yang bermasalah dan masuk ke sini. Itu sangat bahaya sekarang. Cukuangseng memikirkan adegan sebelumnya. Tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Jika dia tidak menemukan formasi di saat-saat terakhir dan dengan cepat mengendalikannya, dia tidak akan pernah bisa masuk ke sini. Saudaraku, lihat. Julier menunjuk ke depan dan berkata dengan heran. Mendengar ini, Cukuangseng melihatnya. Pupil matanya segera menyusut dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Karena di depannya ada sebuah peti mati kristal. Permukaan peti mati mengumpulkan udara dingin, membuat seluruh orang gemetar hanya dengan melihatnya. Peti mati ini sebenarnya terbuat dari Huanbing, kata Cukuangseng kaget. Peti mati yang terlihat jernih dan seperti kristal ini sebenarnya terbuat dari es hitam dengan kekuatan dingin yang ekstrim. Ini tidak mungkin. Mata cantik Julier sedikit menyipit saat dia menebak. Mendengar kalimat ini, seluruh hati Cukuangseng menegang. Jika pemilik reruntuhan ini adalah di peti mati es hitam ini, maka memikirkan hal ini, ekspresinya berubah. Orang yang bisa meninggalkan reruntuhan ini pasti makhluk luar biasa semasa hidupnya. Sekalipun Anda mati sekarang, itu tidak dapat diakses oleh orang biasa. Namun, sangat tidak bisa diterima untuk pergi begitu saja. Cukuangseng menggertakkan gigi. Kecuali peti mati Huanbing, tempat itu kosong dan tidak ada jejak harta karun apapun. Jika memang ada warisan, itu hanya bisa didapat di peti mati es itu. Ketika dia memikirkan keterampilan multi atribut, dia merasa gelisah di dalam hatinya. Sialan, lihat dulu lalu bicara, kata Cukuangseng galak, dan berjalan menuju peti mati Huanbing. Dia dengan hati-hati mendekati peti mati Huanbing. Saat jarak semakin dekat, rasa penindasan yang tak terlihat menyelimuti dirinya, membuat tubuhnya terasa seperti sedang ditekan di atas gunung, dan langkahnya menjadi sangat berat. Sambil menggertakkan giginya, Cukuangseng menatap peti es hitam, dan berjalan selangkah demi selangkah. Selama proses ini, setiap kali telapak kakinya terjatuh, akan meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Tak lama kemudian, dia berkeringat deras, seolah-olah berada di dalam tungku. Namun kemudian tetesan keringat itu membeku oleh udara dingin yang datang ke arahnya, membentuk lapisan es tipis yang menutupi permukaan tubuhnya. Cukuangseng menggertakkan gigi, menahan rasa tidak nyaman yang datang dari seluruh bagian tubuhnya. Akhirnya, lebih dari 10 menit kemudian dia berjalan menuju peti mati Huanbing. Bagaimana ini bisa terjadi?
Tetapi ketika matanya tertuju pada bagian dalam peti Huan Bing, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, rasa bahaya yang tidak bisa dijelaskan muncul dari hatinya. Cu Guangsheng tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan pupil matanya langsung menyusut. Karena di udara, cahaya aneh tiba-tiba muncul. Sinar cahaya ini memancarkan udara dingin yang pekat, membukakan dingin di sekitarnya. Setelah itu dia ngeri melihat cahaya dan bayangan ilusi perlahan muncul. Cahaya dan bayangan adalah seorang wanita. Dia memiliki lekuk tubuh yang anggun, dan wajahnya sangat sempurna. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, dia tetap memancarkan rasa kecantikan yang luar biasa. Siapa kamu? Cu Guangsheng bertanya dengan ngeri. Tepat pada saat itu, dia benar menyadari jejak fluktuasi vitalitas dari cahaya dan bayangan ini. Seolah mendengar kata-katanya, bulu mata panjang wanita itu sedikit bergetar, dan kemudian membuka matanya secara kristal. Namun, pandangan wanita ini tidak tertuju pada Cu Guangsheng, melainkan menatap Culier tidak jauh dari situ. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya sampai di sini. Sebuah suara lembut berisi perubahan hidup yang tak ada habisnya keluar dari mulut wanita itu. Mendengar kata-kata ini, Cu Guangsheng tidak bisa menahan rasa merinding di sekujur tubuhnya. Dilihat dari arti kata wanita ini, dia sudah lama menunggunya di sini. Mungkinkah dia pemilik keruntuhan ini? Saat memikirkan hal ini, Cu Guangsheng merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu betul bahwa meskipun beberapa orang kuat meninggal, mereka masih memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh orang lain dan kemudian dilahirkan kembali. Kakak, hati-hati. Dia memandang Culier dan berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Culier juga tegang dan menatap cahaya dan bayangan dengan ekspresi wajahnya. Menghadapi kehati-hatian mereka, wanita itu tampak tersenyum. Kemudian tangan Kyo itu melambai ringan, dan seberkas cahaya bayangan melesat, melayang di depan Culier. Culier terkejut, tetapi kemudian dia menemukan bahwa cahaya dan bayangan itu adalah kekuatan, tidak memiliki kekuatan menyerang. Ini adalah warisanku. Jika kamu mau, kamu bisa menyerapnya dan memurnikannya. Suara wanita itu lembut dan matanya yang menatap Culier dipenuhi dengan kelegaan. Mendengar kata-kata ini, Cu Guangsheng tampak tercengang. Apa yang terjadi? Wanita aneh dan tak terduga di depannya tiba-tiba menyerahkan warisannya. Aku ingin tahu apa maksudmu ini, senior. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat tangannya dan bertanya. Dilihat dari penampilan di depannya, wanita ini sepertinya tidak memiliki niat jahat. Sebaliknya, dia menatap kakaknya dengan tatapan lembut, seolah sedang melihat muridnya. Itu adalah kebaikan semua orang tua yang tak bisa diungkapkan, kecuali diungkapkan dengan tulus. Tapi ini terlalu konyol. Bagaimana bisa seorang wanita asing memiliki perasaan itu kepada kakaknya? Namun di tengah keraguannya, kata-kata samar wanita itu mengejutkannya. Tubuh es yang jahat. Terima kasih.